tahun ini tuh ditambahin jadi ada efficient voucher di mana sebenarnya ini belajarnya nanti di OMK sih lebih masuknya di optimisasi matematika keuangan. Cuman nggak tahu kenapa ibunya masukin, mungkin ini pendahuluan uh, dan juga di sini ada CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Nah ini masuknya sebenarnya di matkul investasi dan manajemen aset gitu. Tapi dimasukin juga sama ibunya. Mungkin karena tahun ini waktunya lebih panjang kali ya dibanding tahun lalu. Jadi ibunya nambahin materi gitu. Jadi berhubung dua materi ini cukup baru, mungkin aku sedikit review aja tentang efficient frontier sama yang CAPM gitu, karena baru gitu. Kalau bab-bab sebelumnya itu tahun lalu juga ada gitu, jadi mungkin teman-teman udah lebih terbiasa gitu yang dan soalnya. Tapi untuk efficient frontier emang tahun ini baru ditambahin gitu. Nah, jadi mungkin aku sedikit kayak run through aja materinya. Untuk efficient frontier ini sebenarnya kita kayak nanti ada suatu kurva yang menggambarkan komposisi portofolio gitu. Jadi sebenarnya kan kita punya portofolio yang efisien. Pengennya seperti itu gitu ya, waktu kita bangun portofolio. Di mana portofolio yang efisien ini berarti portofolio yang menghasilkan ekspektasi return yang paling tinggi di antara portofolio lain yang variansi returnnya sama gitu. Jadi ketika kita punya tingkat risiko yang sama, nah kita ingin cari portofolio mana yang menghasilkan ekspektasi return yang paling tinggi gitu. Nah, makanya portofolio yang memberikan ekspektasi return tertinggi ini disebut sebagai portofolio yang efisien. Soal, oke. Mungkin sebentar ya, aku sekalian kirim dulu kali ya filenya yang di Merge ya. Oke, ini sama, sebentar ya, mungkin ini aku uploadnya agak lama, jadi aku kirim dulu sama soal UAS-nya. UAS PMK. Sorry, salah kirim. Bentar. UAS PMK. Sama yang Merge. Nah, oke, jadi filenya itu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke portofolio yang efisien. Jadi kalau kita misalkan ingin mencari portofolio yang ekspektasi return-nya itu paling tinggi gitu, dengan risiko yang sama. Nah, tapi ada juga misalkan kita di sisi lain kita batasin ekspektasi return-nya gitu. Tapi yang mau kita minimumin adalah variansinya yang sebenarnya menyatakan risiko dari suatu portofolio. Ya sama-sama. Oke. Jadi variansi ini kan kita bisa tulisin ya jadi sigma penjumlahan dari W dikali WJ dikali sigma IJ gitu. Sigma IJ ini berarti kayak kovariansi antara saham atau aset ke I dengan aset ke J gitu. Nah, kendalanya ini berarti return-nya yang kita fixin ya atau dibuat suatu target. Nah, ini ekspektasi dari RP-nya. Dan di sini sigma WI berarti total dari porsi masing-masing asetnya sama dengan 1 gitu. Nah, setelah formulasi ini, mungkin nanti lebih gampang dilihatnya kalau misalkan efficient frontier ini dalam bentuk kayak vektor ini. Jadi kalau misalkan kita punya A adalah suatu konstanta, terus X dan Y adalah portofolio yang efisien, nah berarti kombinasi linear dari keduanya juga merupakan portofolio yang efisien sebenarnya. Jadi ini teorem aja sih. Dan juga ini yang tadi ya, mungkin ekspektasi return-nya, dan juga di sini sigma kuadrat Z berarti variansi dari portofolionya. Kalau ini diasumsikan cuma ada dua aset ya, jadi ada X dan Y gitu. Oh ini mungkin X dan Y-nya adalah itu ya, berarti tadi portofolio yang efisien masing-masingnya. Jadi ada dua portofolio yang akan kita gabung. Jadi ini berarti Z itu adalah portofolio keseluruhan. Nah, mungkin ini bentuknya nggak terlalu penting. Nah, yang menarik di sini mungkin dari kurvanya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan kita punya yang di sumbu mendatarnya, ini sigma dari
P. Ini sebenarnya standar deviasi dari returnnya. Jadi kalau misalkan kita punya kurva efficient frontier yang kayak gini, berarti yang di garis hitam ini yang ditebelin, ini adalah portofolio yang efisien. Karena untuk setiap tingkat standar deviasi tertentu atau tingkat risiko tertentu, ini yang menghasilkan return yang paling tinggi gitu dibandingkan yang portofolio lainnya. Kalau misalkan kita bandingin A sama B, nah di sini kan dia punya risiko atau standar deviasi yang sama, tapi returnnya lebih tinggi A, hanya sebenarnya lebih efisien. Dan juga kalau kita bandingin, misalkan dengan tingkat return yang sama antara A dengan D, di sini A memiliki risiko atau standar deviasi yang lebih kecil gitu dibanding D. Makanya juga disebut sebagai A ini yang lebih efisien. Nah, nanti kumpulan dari titik-titik yang efisien ini, jadi untuk tingkat risiko tertentu yang menghasilkan return maksimal, ini adalah yang ditebelin ini ya, kurvanya. Sementara untuk yang di sebelah kiri, memang dia bisa aja returnnya lebih tinggi gitu, tapi ini nggak visible. Berarti dalam kenyataannya kayak nggak bisa dibentuk lah, nggak capai targetnya. Jadi yang maksimal yang bisa diusahakan adalah yang ditebelin ini aja, guys. Nah, itu aja sih mungkin efficient frontier, ini cuma pengantar kali ya. Nah, berikutnya yang CAPM, ini juga materinya sebenarnya kayak tengah-tengah di kelas itu sih investasi gitu. Tapi ibunya masukin juga. Jadi CAPM ini sebenarnya dia kayak memberikan model hubungan antara risiko suatu aset dengan tingkat return yang diharapkan gitu. Kan secara logisnya kalau misalkan kita punya suatu saham atau aset gitu ya, dengan risiko yang lebih tinggi, nah pastinya kita harapkan juga return-nya itu lebih tinggi kan dibandingin saham-saham yang risikonya lebih rendah gitu. Jadi CAPM ini kayak kita modelin yang tipe kayak gitu. Nah, benchmark-nya kita punya nanti kayak uh, return dari pasar ya, atau kayak saham yang keseluruhan gitu. Jadi CAPM ini bakal jadi kayak acuan atau benchmark juga gitu. Apakah nanti saham yang kita beli itu atau aset yang kita beli, apakah dia overpriced atau underpriced? Ini asumsi yang dipakai di CAPM, ya mungkin ini bisa di kayak kira-kira aja sih kalau asumsinya gitu. Kayak rasional gitu ya. Terus kita pengen mean variance optimizer gitu. Jadi kalau misalkan risikonya tinggi, kita harapin juga returnnya tinggi gitu. Dan juga di sini kita anggapnya cuma single period atau satu periode. Lalu semua investor ini memiliki ekspektasi yang homogen. Berarti maksudnya kayak ekspektasi yang diharapkan dari setiap orang itu ada dari setiap investor itu sama gitu. Jadi pengen memaksimalkan return yang. Sedangkan untuk dari struktur pasarnya sendiri, ini asumsinya semua aset bisa diperjualbelikan gitu ya. Jadi nggak ada batasan tertentu, dan juga ini bisa juga ada short sale, lalu nggak ada pajak dan juga fee transaksi. Nah, jadi CAPM ini menghubungkan antara RI, RI ini adalah suku bunga atau sebenarnya kayak return suatu saham, saham ke I pada satu periode gitu. Sedangkan RM ini sebenarnya return market, makanya notasinya RM, ini suku bunga dari seluruh harga saham. Mungkin lebih tepatnya kayak return dari seluruh harga saham. Jadi kayak semua saham kita cari gitu rata-rata returnnya berapa. Tapi mungkin kalau misalnya itu nggak visible, RM ini bisa digantiin sama return dari suatu reksadana yang sebenarnya cukup mewakilkan lah dari semua saham gitu. Jadi nggak harus semua saham. Kalau semua saham kan kayak susah juga dapat datanya. Jadi bisa juga kita pakai data dari reksadana ataupun kumpulan saham tertentu yang dianggap mewakili gitu, mewakili return dari satu market itu. Nah, di sini CAPM modelnya ini termasuk dalam single factor. Jadi kalau misalkan nanti di kelas investasi kalau teman-teman ambil, terus ada juga model yang multi factor. Nah, kalau misalkan yang CAPM ini cuman yang single factor. Jadi kita ingin nentuin return wajar atau tingkat pengembalian yang fair dari suatu saham ke I itu berdasarkan risikonya aja gitu. Jadi semakin besar risiko, semakin besar juga returnnya gitu. Tapi kan mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi return dari satu saham. Nah, tapi di model CAPM ini cuma diasumsiin satu faktor tadi, yaitu risikonya gitu. Jadi RI ini atau return dari saham dianggapnya sebagai
yaitu risk free return ya. Jadi galat gitu ya. Jadi dia ratanya sebenarnya 0 gitu. Oke. Nah, beta I di sini sebenarnya kayak suatu koefisien lah. Istilahnya kalau misalkan kayak kita punya persamaan garis lurus, beta I ini gradiennya gitu. Jadi beta I ini sebenarnya yang kayak menyatakan seberapa besar risiko dari saham ke I tersebut gitu. Sedangkan RM dikurang RF ini kayak excess return atau seberapa lebihnya antara return dari seluruh harga saham tadi terhadap risk free return gitu, atau return yang bebas risiko. Nah, kalau kita ekspektasiin, tadi ekspektasi dari EI otomatis 0. Jadi di sini kita lihat dari ekspektasinya aja. Jadi ekspektasi return dari saham ke I ini adalah risk free ditambah dengan beta I dikali RM kurang RF. Nah, pastinya kan RM ini lebih gede daripada RF ya. Soalnya RM ini kan berarti dari return dari aset yang berisiko gitu. Sedangkan RF yang bebas risiko. Nah, dari selisih ini dikaliin sama beta I yang menyatakan tingkat risiko dari suatu saham, nah ini bakal jadi kayak penambah dari return yang risk free buat saham ke I gitu. Makanya di sini kalau kita lihat RI dikurang RF atau selisih return antara saham ke I dengan aset bebas risiko, ini sama dengan beta I tingkat risiko dari saham ke I dikaliin sama excess return dari gitu, atau dari tadi saham keseluruhan gitu. Nah, di sini beta I ya beta ya dari saham KI. Nah, jadi kalau misalkan kita punya market return di sini, terus risk free-nya di sini, kan berarti ini ada return yang tadi ya. Nah, misalkan di sini risk premiumnya between 3% dan 1%. Oke, mungkin kita nggak usah lihat tulisannya di sini. Jadi kalau misalkan sorry teman-teman, tadi sampai di mana ya? Internetnya putus. Yang beta market Halo, ini halo. ya, yang grafik. Perbedaan returnnya market sama yang risk free. Yang grafik ini, oh sorry, yang tadi sebelum grafik atau udah yang masuk ke grafik? Tadi udah masuk sini sih, baru masuk. Oh baru masuk. Oke. Mungkin aku ulang dikit. Jadi di sini kan kita punya market return atau rata-rata return dari seluruh saham yang ada di pasar gitu lah ya. Ini biasanya lebih tinggi daripada risk free rate. Nah, di sini beta dari market pastinya 1. Kalau misalkan beta yang tadi menyatakan tingkat risiko dari suatu saham ini lebih dari 1, berarti kan risikonya lebih gede. Nah, otomatis return yang diharapkan juga lebih gede gitu. Nah, tapi kalau misalkan betanya lebih kecil dari 1, berarti ekspektasi return dari saham ke ini bakal lebih rendah daripada market return gitu. Karena kita tadi ekspektasi dari risikonya itu lebih kecil juga gitu. Nah, jadi di sini bisa dinyatain juga kalau misalkan kovariansi antara RI dengan RM, jadi return dari saham ke I dengan return dari pasar, ini jadi kayak beta I dikaliin kovariansi antara RM dengan RM ditambah dengan kovariansi EI RM. Ini EI kan kayak istilahnya white noise saja ya. Jadi dia kovariansinya ini 0. Kayaknya ini hubungannya adalah beta I dikali variansi RM aja gitu.
Nah, ini notasinya aja, variansi RM dimisalin V kuadrat M. Nah, beta ini dia berarti kovariansi antara RI dengan RM dibagi dengan V kuadrat M gitu. Jadi di sini kan kovariansi RI RM kayak menyatakan risiko hubungan antara saham KI dengan saham keseluruhan yang ada di pasar. Terus dibandingin sama variansi dari yang di variansi dari saham pasar keseluruhan aja gitu. Mungkin ini plotnya, ya plotnya nggak terlalu gimana ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan risk free rate-nya 6%, terus ekspektasi dan standar deviasi dari pasar 0,1 dan 0,2. Nanti kita bisa hitung betanya buat aset ini adalah berarti 0,05 ya. 0,05 ini kan kovariansi antara saham dengan return dari pasar tadi. Terus kita bagi sama variansi dari aset pasar. Nah, ini jadi 1,25. Berarti ibaratnya risiko dari saham tersebut sebenarnya lebih tinggi gitu dibandingin risiko dari aset pasar keseluruhan. Nah, makanya berdasarkan model CAPM, di sini seharusnya return dari aset ke I tadi berarti 6% ditambah 1,25 dikali excess return dari aset pasar. Jadi 11%. Nah, kan 11% lebih tinggi daripada yang 10% tadi. Jadi memang untuk yang risiko lebih tinggi, di sini return dari saham PI-nya diharapkan lebih tinggi juga. Nah, jadi ini berdasarkan model CAPM, seharusnya kita dapat kayak gambaran lah, kira-kira wajarnya itu saham KI memberikan return berapa gitu. Nah, tapi kalau nanti secara realita, dia hasilin kayak return atau suku bunganya lebih kecil daripada yang di model CAPM ini, nah ini kita sebutnya saham tersebut dalam keadaan overpriced. Tapi kalau misalkan ternyata return yang dihasilkan dari data real ternyata lebih besar daripada yang di model CAPM, nah kita sebutnya sebagai underprice gitu. Jadi kayak boleh dibeli lah, dia mesti murah gitu. Karena ternyata berdasarkan model CAPM, fair dari return-nya itu cuma berapa gitu, ternyata dia ngasilin return-nya lebih gitu. Makanya underprice itu, atau layak untuk dibeli. Nah, ini modal multifaktor, mungkin ini nggak terlalu dibahas banyak kali ya di sini. Jadi ini modal multifaktor mungkin kayak perumuman dari yang single factor tadi gitu. Jadi ini ada kayak faktor-faktor lain yang ditambahkan juga gitu, buat kita nentuin return wajar dari suatu saham. Di sini contohnya kayak dia ada Fama Friends Stream Factor Model gitu. Jadi kalau yang tadi kita modelinnya cuma berdasarkan risiko dari saham tersebut dibandingkan saham di pasar keseluruhan. Nah, di sini faktor yang dipakai ada 3, itu ada risiko pasar, terus kinerja perusahaan kapitalisasi kecil, sama kinerja high book to market value company sih. Makanya bisa dimodelkan kayak gini. Nah, kalau yang tadi misalnya yang ininya dibuang, nah ini balik lagi ke CPM. Nah, karena ini multi-factor, yang tri-factor, jadi ada yang beta 2 SMB di sini, berarti yang tadi, ini S mau kapitalisasi pasar minus big. Oke, ini yang faktor kedua kali, beta 2 SMB buat faktor yang kedua, lalu beta 3 HML ini buat yang faktor ketiga. Oke. Nah, ini teori aja sih, teman-teman mungkin bisa baca. Tapi kurang lebihnya, market risk premium tadi ini mirip yang di CPM. Kalau SMB di sini, dia bilang kalau misalkan size dari suatu company itu berpengaruh gitu sama return dari sahamnya gitu. Dimana dikatakan kalau misalkan yang buat company yang lebih kecil, kapitalisasinya, biasanya return-nya lebih tinggi gitu dibandingkan yang big company sih. Karena memang sebenarnya dalam kenyataan kurang lebih gitu sih, memang perusahaan kecil itu yang kapitalisasinya lebih kecil itu bisa ngasilin return saham yang lebih tinggi juga gitu. Karena ibaratnya kayak lebih gampang orang buat naikin harganya gitu dibandingin perusahaan yang besar gitu. Kayak misalkan kalau dalam dunia nyata teman-teman bandingin antara saham big banks misalkan kayak BBCA dibandingin sama saham yang kapitalisasinya lebih kecil, misalkan kayak yang murah contohnya apa? Mungkin bank yang second liner atau third liner gitu, kayak Arto atau apa gitu. Nah, lebih gampang dinaikin buat yang small company tadi yang kapitalisasi pasarnya kecil gitu. Jadi orang lebih gampang buat
dapat return yang lebih tinggi di perusahaan yang memang kapitalisasinya kecil gitu dibandingin yang udah perusahaan yang udah besar gitu. Nah, yang ketiga ini yang faktor high minus low, dia ini high to book. Dari segi ininya ya apa book value-nya. Jadi kalau misalkan yang book to market value-nya ini dia lebih tinggi, dia seharusnya ngasih return yang lebih besar juga gitu. Jadi book to market value itu maksudnya book value adalah kayak nilai wajar dari sahamnya gitu. Jadi kita bisa nentuin juga nanti nilai wajar dari sahamnya berapa gitu. Terus kita bandingin sama market value, sama yang harga yang ada di pasar sekarang gitu. Semakin tinggi kan berarti sebenarnya book to market value-nya berarti kayak dia semakin mendekati ke nilai wajarnya gitu. Jadi nggak kemahalan sahamnya. Tapi kalau yang low to book to market value berarti kan sebenarnya nilai aslinya itu atau nilai wajar dari sahamnya murah gitu. Tapi di pasar harganya mahal gitu. Nah kan berarti sebenarnya itu kayak overprice. Nah makanya di teori ini dibilang kalau misalkan yang high book to market value-nya itu lebih tinggi, ya diharapkan juga bahwa return-nya yang dihasilkan nanti lebih tinggi. Nah, ini juga mungkin dia bilangnya dalam jangka panjang, value stocks yang berarti yang kayak memang sahamnya itu nggak kemahalan lah istilahnya, dia bakal hasilin return yang lebih tinggi gitu dibandingkan saham yang bertumbuh gitu. Yang bertumbuh adalah kalau ketika dia low book to market book to market ratio-nya itu rendah gitu. Jadi ibaratnya kemahalan gitu. Dalam jangka panjang tentu saham yang kemahalan ini kayak bakal balik ke harga wajarnya kan. Makanya dia return-nya pasti lebih kecil. Oke, ini paling teori yang tadi ya. Mirip banget. Oke. Oke, mungkin dari segi materi yang aku coba highlight sampai sini. Kira-kira teman-teman ada yang mau request atau ada yang mau tanya? Oke. Kalau belum ada yang mau tanya, mungkin kita coba ke soal kan. Coba lihat dulu ya. Ada yang request lagi nggak? Oke, karena belum ada, kita bahas yang di request ya. Jadi yang di request tadi ada soal nomor 2 sama nomor 3 yang tahun lalu dulu. Mungkin aku coba dari yang nomor 2 juga. Uh, Terus sempat ketik tadi, jadi biar lebih cepat juga. Nah, jadi untuk yang nomor 2 di sini, materi tentang tadi ya, real versus risk neutral worldview. Jadi kalau misalkan di sini kita punya saham yang harganya itu 60, jadi S00 berarti harga awalnya itu 60. Terus dia ada kemungkinan gitu bisa naik, bisa jadi 72, S11, dan juga bisa turun jadi 52, ini S10. Dengan risk free return-nya tadi 8% atau 0,08. Nah, di sini ada opsi call, memiliki strike price-nya 60, jadi K-nya 60, dan di sini periodenya 6 bulan atau setengah tahun ya. Nah, yang ditanyakan di A ini, dia kan kasih tahunya apabila laju pengembalian sahamnya adalah 20%. Tentukan harga opsi tersebut. Jadi, metode yang pakai laju pengembalian saham ini adalah yang real world gitu. Nah, di sini kita notasinya sebagai alpha gitu, buat laju pengembalian sahamnya, atau return sahamnya itu 0,2. Dan kita asumsinya ini per tahun ya. Jadi kalau misalkan dikasih angka dan nggak dikasih tahu sebenarnya ini buat berapa lama, nah ini biasanya memang buat per tahun aja gitu. Jadi 20% per tahun lajunya. Dan di sini kita ingin tentuin buat harga opsi call dengan apa tadi konsep real world ya. Nah, di sini ada beberapa langkah gitu. Kalau yang real world ini memang cukup panjang gitu ya dibandingin sama yang risk neutral. Jadi untuk yang real world, pertama kita akan tentuin dulu U atau faktor kenaikan dari sahamnya tadi. Karena tadi sahamnya bisa naik ke 72, nah berarti di sini U-nya berarti 72 dibagi 60 atau 6 per 5 gitu. Nah, sementara untuk D atau faktor penurunannya, ini berarti S10 dibagi S00, jadi 52 dibagi 60. Ini 13 per 15 gitu. Nah, terus kita tentuin dulu, kira-kira nilai dari masing-masing opsinya itu berapa gitu ketika mau di-exercise nantinya.
Nah, karena ada dua kasus di mana harga sahamnya bisa naik ataupun bisa turun, berarti ada VU VD juga. Kalau VU berarti ketika harga sahamnya naik, nah berarti nanti nilai dari opsinya adalah berarti maksimum antara 72 dikurang 60 tadi, jadi S11 dikurangin sama strike price-nya, terus maksimum antara ini dengan 0. Ya, tentu aja berarti kita punya maksimumnya 12. Untuk yang VD, berarti ini nilai opsi ketika harga sahamnya turun. Nah, berarti ini maksimum antara 52 dikurang 60 dengan 0. Nah, ini nilainya 0 kan berarti. Nah, setelah kita tentuin U, D, VU, VD-nya, nah baru kita tentuin dulu nanti buat delta. Delta ini nyatain banyak lembar saham yang bisa dibeli ataupun dibeli sih. Dan juga untuk B-nya adalah besar tabungan atau pinjaman gitu. Jadi B-nya di sini sebenarnya bisa positif atau negatif gitu nilainya. Nah, kalau misalkan positif berarti dia tabungan ya. Kalau misalkan dia negatif berarti pinjaman. Nah, di sini kita coba tentuin deltanya ini, teman-teman bisa sebenarnya kayak langsung pakai aja sih rumusnya dari yang di PPT gitu. Jadi semoga aja bisa nanti dibolehin ya buat cheat sheet. Kalau misalkan boleh buat cheat sheet ya tinggal nanti masukin rumus aja sih. Jadi buat deltanya ini 12 dikurang 0, PU dikurang PD dibagi S11 dikurang S10. Nah, didapat deltanya 0,6. Dan juga untuk B-nya, nah di sini kita pakai E pangkat RF atau risk free dikaliin sama T-nya. Karena tadi kita punya waktu atau masa berlakunya opsinya itu 6 bulan atau setengah tahun, kita kaliin setengah. Terus di sini dikali UVD dikurang DVU dibagi U min D. Nanti dapatnya minus 29,976. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cross check juga ya, apakah hitungan aku benar atau enggak. Tapi tadi aku coba ngitung segini sih. Kalau misalkan ada yang salah, boleh dikasih tahu aja. Nah, selanjutnya kita akan tentuin untuk peluang harga saham naik. Nah, untuk yang real world, ini peluang saham naiknya itu dirumuskan sebagai E pangkat alpha T dikurang D per U dikurang D. Gitu. Nah, di sini kita nanti dapetin untuk Q-nya atau peluang harga sahamnya naik itu sekitar 71,5%. Ya. Jadi ini buat peluang naiknya, buat peluang turunnya berarti 1 dikurang Q aja gitu, dibalik. Nah, di sini kita pakai laju pengembalian dari opsi, dinotasin gamma gitu. Kalau yang di risk free nanti cuma pakainya risk free terus saja gitu ya, jadi lebih gampang. Nah, kalau yang di real world kita juga perlu cari buat tingkat return dari opsinya gitu. Nah, biasanya kan karena opsi ini dia derivatif, yang mana risikonya pasti lebih gede gitu ya dibandingin underlying asetnya yang adalah saham. Nah, ya, makanya si gamanya atau return dari opsinya harusnya lebih gede dibandingin alpha tadi ataupun risk free jelasnya. Nah, sehingga kita bisa cari nanti untuk gamanya pakai persamaan ini juga yang sebenarnya udah ada penurunannya di PPT. Jadi teman-teman bisa pakai juga. Dan nanti kita dapetin buat si gamanya ini dia 70,9% ya, atau 0,79. Jadi memang returnnya jauh lebih besar gitu dibandingkan return saham yang tadi cuma 20% lajunya. Sama yang risk-free cuma 8%. Nah, berarti sekarang untuk harga opsi kita bisa cari ini adalah E pangkat min gamma T. Jadi ini kayak faktor diskonnya dikaliin sama ekspektasi dari nilai opsi ketika exercise. Nah, di sini kan berarti Q peluang naik dikaliin sama nilai opsi atau harga opsi ketika sahamnya naik harganya ditambah sama 1 min Q peluang turun dikali sama nilai dari opsinya kalau misalkan sahamnya turun. Nah, nanti kita dapat kalau misalkan C atau sebenarnya fair value dari si opsi call-nya itu sekitar 6,023 gitu. Ini untuk yang real world tadi, buat yang A. Nah, buat yang B ini gunakan peluang risk neutral world untuk menentukan harga opsi. Jadi sekarang kita pakai konsep yang risk neutral. Nah, kalau risk neutral kita nggak usah pakai alpha yang tadi ya, kalau laju pengembalian saham. Jadi sebenarnya langsung dicari, ini peluang dari sahamnya naik berapa. Nah, kalau tadi kita pakainya E pangkat alpha T, ini pakainya pangkat RFT aja gitu.
Nah, dikurang D dibagi U min D, ini juga sama dari harga sahamnya naik itu 0,52. Nah, terus kita bisa langsung cari nanti untuk si C atau harga wajar dari opsi call-nya. Nah, sama juga ini pakai diskon factor, kali ini yang di pas diskon. Jadi nggak perlu dicari lagi untuk gamanya. Nah, dikali sama yang ini, ekspektasi dari opsinya tadi. Jadi P dikali VU ditambah 1 min P dikali VD. Nah, P-nya kita pakai yang ini ya, tadi kita dapetin peluangnya. Nah, ternyata kita dapetin juga sekitar 6,0233 itu sekian. Jadi sebenarnya jauh lebih rendah gitu. Sorry, sebenarnya nggak jauh beda gitu sama yang real world. Walaupun tadi peluangnya kelihatannya bedanya jauh, terus di sini yang tingkat return yang dipakai juga beda gitu. Tapi ternyata keduanya saling seimbangin lah gitu. Kalau misalkan yang di kasus real tadi, Q-nya mungkin tinggi, peluang harga sahamnya naiknya tinggi gitu. Nah, tapi di sini dikali diskon factor dengan tingkat yang atau laju yang lebih tinggi gitu. Makanya sebenarnya nilainya jadi kecil gitu. Tapi kalau misalnya yang di risk neutral, ternyata dengan peluang yang ibaratnya hampir seimbang gitu antara naik dengan turunnya. Nah, tapi dia pakai ininya apa? Tingkat faktor diskonnya itu berdasarkan risk free gitu. Makanya dia lebih kecil untuk faktor diskon. Pengalinya jadi nggak terlalu apa ya, nggak mendiskonkan terlalu besar lah. Makanya C-nya di sini juga nggak beda jauh. Ternyata dari kedua metode ini cuma beda tipis gitu, sampai 4 sampai 5 desimal belakang koma. Nah, jadi itu buat yang nomor 2. Sejauh ini dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Hmm, Oke, kalau belum ada, mungkin aku coba lanjut dulu ya ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya agak kumuli juga, kan, soalnya biar nggak, biar ya, gampang. Nah, jadi nomor 3 ini udah masuk ke volatilitas gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang investor yang punya dana sebesar C, dan di sini fungsi, oh iya, oke, aman. Ya, jadi awalnya kurang expect gitu. Nah, di sini payoff-nya ada dua macam. Jadi kalau misalkan si investasinya ini berhasil, bisa aja dapat payoff sebesar 2 gamma C, ataupun kalau misalkan gagal, berarti hilang sebesar gamma C juga. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah payoff ini kayak totalnya di akhir periode. Jadi bukan keuntungan. Jadi payoff ini berarti adalah uh, modal investasi ditambah keuntungannya gitu. Jadi hasil investasinya. Nah, berarti kan nanti hasil investasinya itu bisa 2 gamma C ditambah yang sisa dana tadi, ataupun sisa dana tadi gitu. Karena di sini kehilangannya sebesar gamma C gitu. Jadi yang diinvestasiin awal sebesar gamma C ternyata hilang semua gitu. Nah, di sini kita ditanyain buat gamma yang optimal gitu. Nah, gamma yang optimal itu adalah gamma yang membuat ekspektasi dari utilitasnya ini maksimum. Nah, jadi kalau misalnya kita punya fungsi utilitas yang kayak gini, lalu dana awal C dan bagian yang diinvestasikan ini adalah gamma C, nah berarti kekayaan investor setelah periode investasi kita misalnya sebagai X gitu. Nah, ini bakal berpengaruh sama si utilitas investornya. Jadi kalau kita misalkan tadi peluang hasil investasi berhasilnya adalah P, nah ini memang di soal nggak dikasih tahu sih. Cuman kita bisa asumsiin atau misalin dulu aja gitu, peluangnya P gitu. Karena memang kita perlu gitu, kalau nggak bisa jawab nih soalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita misalin P, nah berarti nanti kekayaan akhir periodenya itu bisa dua macam kan. Kalau misalkan dia berhasil dengan peluang P, dia hasilnya adalah 2 gamma C ditambah sisa yang tadi nggak diinvestasikan. Itu 1 min gamma kali C. Tapi bisa juga ketika investasinya gagal dengan peluang 1 min P, berarti di sini yang gamma C tadi hilang gitu. Sehingga kekayaannya tersisa 1 min gamma C. Nah,
di sini kita akan tentuin buat gamma yang optimal, yang memberikan ekspektasi utilitas yang maksimum gitu. Nah, di sini ekspektasi dari utilitasnya sendiri, berarti kan kita tinggal kaliin ya masing-masingnya. Jadi P dikaliin kalau misalkan dia berhasil, jadi P dikali utilitas dari yang 2 gamma C ditambah 1 min gamma dikali C, terus ditambah sama kalau misalkan dia gagal, berarti 1 min P dikali utilitas dari yang 1 min gamma dikali C. Nah, nanti kita bisa sederhanain ya, ini jadi 1 plus gamma C, yang ini 1 min gamma C. Ya, ini bisa dijabarin aja, kawan-kawan, dimasukin aja. Jadi kalau tadi utilitasnya itu adalah uh, X dikurang X kuadrat per 9, berarti kalau misalnya U dari 1 plus gamma C, berarti kita tinggal masukin, ini ibarat X-nya, ini ibarat X kuadrat per 9 gitu ya. Ini sama juga. Nah, ini palingan modalnya agak muli dikit, jadi ini dijabarin gitu nantinya. Uh, Setelah kita jabarin, nanti kurang lebih bentuknya kayak gini. Sebenarnya bisa lebih sederhana lagi, cuman aku sampai di sini aja. Karena nanti yang kita pakai kan juga turunannya ya. Jadi supaya ini maksimal, kita bisa buat do dari ekspektasi utilitas per do gamma, jadi turunin terhadap variabel gamma tadi, ini kita buat sama dengan 0. Nah, sebenarnya bisa dicek juga nanti apakah ini maksimum atau minimum lewat itunya ya, apa namanya, turunan kedua itu. Tapi karena berhubung di sini fungsi utilitasnya, kalau misalnya kita lihat min X kuadrat per 9 ditambah X, ini kan ibaratnya parabola terbalik ya, terbuka ke bawah. Nah, berarti nanti titik baliknya itu titik maksimum gitu. Jadi kita cukup pakai turunan pertama sebenarnya bisa juga. Jadi dengan turunan pertama kalau kita buat sama dengan 0, nanti kita dapetin bahwa di sini si gamanya ini adalah ya berarti yang bagian ini dibagi ininya aja sih. Ini mungkin bisa disederhanain lagi, cuman kayaknya nggak apa-apa sih sampai di sini aja. Biar nggak terlalu ribet juga. Kalau dijabari satu-satu mungkin nanti agak kayak lebih panjang. Tapi mungkin bisa disederhanain gitu. Dua. Ya mungkin teman-teman kalau mau sederhanain bisa sederhanain juga gitu. Kira-kira bentuknya jadi kayak gimana. Tapi hasilnya jadi gini untuk gamanya. Jadi dia bergantung sama P atau peluang dari investasinya berhasil atau gagal. Dan juga C ini modal awal. Oke. Nah, jadi untuk soal yang di request sampai sini ya, nomor 2 dan 3. Dari teman-teman ada yang ada request mau bahas soal lain lagi? Kak, maaf mau nanya bentar. Oh iya? Yang nomor 3 ini. Iya, boleh. Yang tadi payoff-nya itu berarti itu pendapatan atau udah total dana akhir ya? Payoff yang di soal atau yang di mana? Yang di soalnya, yang 2 gamma C itu. Itu Gamma. harusnya ditambahin sama dana awalnya nggak sih Kak kalau untuk dana akhirnya? Payoff enggak. Payoff beda sama return sih setahu aku. Setahu payoff itu jadi kayak hasil akhirnya gitu. Ketika awalnya dia investasi sebesar gamma C, maka nanti payoff-nya itu bisa 2 gamma C ataupun bisa 0 gitu ya. 0 ini maksudnya kehilangan gamma C gitu. Jadi kalau mau cari return-nya, ya baru dikurangin gamma C lagi sih, dikurangi modal awal gitu. Jadi ini barat keuntungannya 100% gitu ya, yang ini kerugiannya 100% juga. So far yang aku ngerjain selama ini begitu ya, sama aku kalau lihat PPT, payoff itu artinya berarti kayak hasilnya kan, hasil investasinya. Jadi nggak dikurangin kayak kalau mau cari keuntungannya ya harus dikurangin sama modal awal lagi. Kira-kira menjawab atau masih belum? Oh benar, aku lagi lihat PPT juga. Soalnya agak di PPT-nya yang dihitung ekspektasi utilitas itu dari dana akhirnya Kak, bukan dari payoff-nya aja. Sorry, di aku agak putus-putus tadi kayaknya internet banget. Gimana tadi? Udah oke atau masih itu ada yang kira-kira membingungkan gitu? Oh berarti kalau payoff yang 2 gamma C ini hasil dari investasi gamma C-nya Kak. Berarti gamma C-nya udah nggak ditambahin lagi ke dana akhir gitu ya Kak? Oh iya, udah nggak ditambahin lagi. Jadi payoff itu
Iya, payoff itu termasuk modal awal ditambah keuntungan lah ibaratnya. Oke Kak, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, sip, sama-sama. Oke, ya dari teman-teman yang lain ada yang mau request lagi? Kira-kira soal apa? Atau soal lain gitu nggak suas cuma apa? Atau mau nanya konsep juga boleh. Ya mungkin kalau misalkan belum ada Kak, mungkin boleh yang soal UAS selain nomor 2 dan 3 ini Kak. Oke, oke. Kalau gitu aku bahas aja sekalian ya. Sebenarnya aku baru sampai nomor 4 sih. Kalau nomor 5 sama 6 itu eh, opsi ya. Sebenarnya aku agak tadi mau bikin pohon binomialnya agak susah kalau di Word. Nanti mungkin kalau misalnya waktunya keburu kita coba. Tapi kalau misalnya nggak keburu nanti aku kirimin pembahasan yang ini ya lengkapnya gitu. Oke, aku bahas dulu ya nomor 1 sama 4 itu yang lainnya gitu. Oke. Kak, maaf boleh Iya, tanya. iya, iya. Masih yang tadi soal tadi, mumpung belum dilanjut. Oh, iya. Nomor 3 Jadi atau nomor 2? yang payoff itu Oh tadi iya, 3 ya. payoff. 3. Jadi sebenarnya yang kita yang punya peluang, yang kita bikin bagian ada peluangnya P atau 1 min P itu. Nah, yang ini bagian X sama dengan itu tuh yang kita bikin payoff. Apanya sih Kak yang harus kita tulis di situ? Soalnya emang jadi ketukar-tukar sih yang payoff sama dana akhir itu. Oh, oke, oke. Gini, mungkin jelasnya. Jadi yang pertama dia investasiin kan sebesar gamma C gitu. Nah, payoff-nya ini bisa 2 gamma C ataupun bisa 0 gitu. 0 tadi yang kehilangan gamma C atau kehilangan 100% dari yang diinvestasikan. Tapi ada juga bagian yang nggak diinvestasikan kan, yaitu sebesar 1 min gamma C tadi. Nah, di sini kalau yang kayak yang biasa aku tulis, kekayaan akhir investor ataupun kayak modal akhir investor itu ya berarti keseluruhannya antara tadi yang hasil investasi ditambah sama yang tadi nggak diinvestasiin. Makanya didefinisikan sebagai ini gitu. Tapi yang kalau kita maksud sebagai payoff dari investasi aja, nah berarti cukup 2 gamma C sama 0. Ininya nggak ikut, 1 min gamma C-nya nggak ikut gitu. Nah, sedangkan yang dipakai nanti buat ekspektasi utilitas maksimum itu adalah dari yang kekayaan akhirnya gitu, modal akhirnya. Jadi ditambah lagi sama bagian yang tidak diinvestasi tadi gitu. Karena kan di sini fungsi utilitasnya berdasarkan kekayaan. Jadi kekayaan itu ya totalnya gitu. Jadi bukan dari yang investasi aja sih. Oh iya, paham Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Dari soal yang ini. Oke, kalau belum ada, aku coba sekalian ini. Oke, coba kita ke nomor 1 ya. Nomor 1 ini juga sebenarnya bisa langsung pakai rumusnya sih yang di PT gitu ya. Ini tentang yang opsi call ya, konsep dasarnya. Tentang yang arbitrage sama non arbitrage itu. Jadi kita ingin nentuin harga opsi call yang adil berdasarkan konsep yang non arbitrage. Non arbitrage berarti kita menganggap bahwa sebenarnya nggak ada freelance lah, nggak ada kayak suatu strategi yang pasti menghasilkan keuntungan gitu. Nah, jadi di sini dikasih tahu bahwa suatu saham harga awalnya ini 80, jadi S00-nya 80, dan waktu akhirnya ini menjadi 150, berarti bisa naik ya. Jadi S1-1-nya, oke, kayaknya berarti ada yang salah ini ya. 150 dan turun menjadi 70. Oke, berarti aku sekalian revisi di sini. Ada yang salah tadi. Dan bisa turun menjadi 70 dengan suku bunga 10%. Seorang investor membeli X lembar saham, maka ia perlu menjual sebanyak 4X lembar opsi call Eropa. Nah, di sini kita mau nentuin untuk harga opsi call yang adil gitu. Nah, di sini kan berarti ketika dia membeli X lembar saham, investornya menjual 4X lembar opsi call Eropa. Gitu. Nah, di sini kita pengen nentuin untuk fair price-nya.
Nah, ini kita bisa sebenarnya langsung pakai rumusnya juga. Jadi, konsep non-arbitrase itu dia kurang lebih kayak gini persamaannya, di mana ini menyatakan profitnya 0 gitu. Jadi, S10 berarti harga awalnya dikaliin sama si banyak lembar saham yang dibeli, terus dikurangin sama di sini harga dari si saham pada awalnya, ditambah sama harga opsi call yang wajar yang nanti kita mau cari, dikali, Y di sini berarti lembar opsi call yang dijual, dikali sama 1 plus R. Jadi dikali sama faktor suku bunganya gitu. Nah, dari persamaan ini, nanti kita akan dapetin bahwa untuk Y atau lembar opsi call yang sebenarnya diterbitkan itu adalah negatif dari S11 dikurang S10 dibagi S11 dikurang K dikaliin sama X-nya gitu. Nah, dan di sini yang udah dikasih tahu justru hubungan antara Y sama X-nya tadi ya. Jadi Y-nya negatif. Yang berarti kan nanti kita dapetin bahwa yang nilai ini adalah 4 gitu ya. Nah, nanti 150 berarti ini 150. 150 dikurang 70 per 150 min K ini sama dengan 4. 600. 130 ya, Pak. 130 ya. Ya, jadi K-nya atau strike price-nya kita dapatin 130. Ini soalnya kan ya 150. Oke. Nah, baru kita bisa cari nanti buat fair price dari opsi call-nya. Nah, pakai persamaan yang tadi juga, nanti kita dapetin hubungannya kayak gini. Dan di sini ini benar, ini S0-nya 80, 70 dibagi 1 tambah 0,1. Ini bentar, 20 dibagi sama ya. Oh, berarti tadi kesalahan aku waktu masukin S11 nggak mempengaruhi jawaban akhir. Cuman ya, karena yang benar 10. Nah, jadi setelah kita dapetin tadi fair price yang B, kita pengen nentuin strategi yang selalu merugikan investor. Jadi di sini C berarti harga opsi call yang beredar di pasar itu 4,5. Sedangkan harga fairnya tadi kan 4,091. Berarti sebenarnya yang dijual di pasar itu lebih mahal dibandingkan fair price-nya. Kalau kayak saya nentuin strategi yang harus dihindari, nah ini strategi yang dihindari kan berarti beli mahal, jualnya murah gitu. Kalau yang selalu menguntungkan berarti beli murah, jual mahal. Nah, berarti kita lihat aja mana yang lebih mahal antara si opsinya tadi atau yang harga wajarnya. Nah, karena yang di pasar lebih mahal, berarti ya kita beli aja misalkan yang di pasar 4,5 gitu. Terus nanti kita jualnya yang murah, maksudnya kayak waktu si dalam kondisi harga sahamnya mau naik ataupun turun, ternyata nanti yang terjadi adalah kerugian gitu. Nah, di sini tadi kita punya untuk yang soal A kan udah dapetin ya hubungan antara lembar opsi yang diterbitin sama lembar sahamnya. Nah, di sini setiap 4 lembar opsi ini kita bakal misalkan kita beli 4 lembar opsi, berarti kita akan jual 1 lembar saham gitu. Karena kita tujuannya opsional, nah jadi kita buat beli 4 opsi call seharga 4,5. Berarti kan di sini arus kasnya ya minus 18 ya. Dan juga tadi kita, nah berarti kan sisanya kita tabung di bank, dan tabung di bank, nah dia kalau misalnya kita nabung ataupun kita pinjam uang di bank bunganya sama-sama 10%. Nah, jadi waktu di akhir periode
Bisa ada dua skenario, bisa harga sahamnya naik ataupun turun. Kalau misalkan naik, kan berarti jadi 150 ya. 150, ini kan lebih dari K yang ditentuin. K-nya tadi 130 ya. Nah, berarti kan di sini opsinya bakal di-exercise. Nah, jadi kita akan beli 4 lembar saham, 4 lembar saham, harganya 130 ya. Terus ini minus 520 arus kasnya. Terus kita harus jual di pasar seharga 150 ya. Berarti di sini kita dapetin 450. Nah, di sini dari yang tabungan di bank tadi kita dapat bunga sebesar 10% dari 62 gitu atau 6,2. Berarti total tabungan kita kan 68,2. Kalau kita tarik semua terus kita jumlahin di sini arus kasnya, berarti profitnya minus 1,8. Jadi sebenarnya kerugian sebesar 1,8. Nah, untuk skenario kedua juga sebenarnya nanti rugi, di mana kita beli satu lembar saham seharga di sini 70 ya ketika dia turun. Karena dia turun kan berarti opsinya tidak di exercise. Nah, jadi kita beli buat gantiin saham yang tadi kita jual, yang kita short sell di awal. Ini kita beli seharga 70. Nah, terus ya udah opsinya nggak ada exercise berarti angus gitu aja. Profit itu sama minus 1,8 tadi. Nah, ini sebenarnya karena tadi si harga opsi call yang dijual di pasar ini 4,5 dengan fair price-nya ini nggak sama, sebenarnya ada peluang buat terjadi arbitrage tadi gitu. Jadi bisa aja nanti kalau yang ditanyain itu strategi selalu untung. Nah, berarti strateginya kita balik aja. Kalau yang tadi kita beli 4 lembar opsi, kita jual atau kita terbitin 4 lembar opsi, terus kita beli satu saham gitu. Aduh, sorry teman-teman, kok putus lagi. Tadi sampai di mana ya? Jadi sampai yang balik strategi itu Kak, misalkan strategi yang baik gimana tadi? Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanya di soal kan di sini strategi selalu rugi ya. Dimana sebenarnya strategi ini muncul gara-gara tadi harga dari opsi yang di pasar dengan harga fair price-nya ini beda gitu. Jadi kalau sama ini pasti nggak ada arbitrage, tapi karena dia beda, pasti sebenarnya bisa terjadi arbitrage gitu. Kalau misalkan strategi yang tadi selalu rugi, ini adalah beli mahal jual murah, berarti kalau misalkan kita mau strategi yang selalu untung, ya kebalikannya, kita beli murah jual mahal. Jadi dalam kondisi ini kalau kita pengen untung ya kita tinggal balik. Berarti dari yang awalnya kita beli 4 lembar opsi, dibalik jadi kita terbitin atau kita jual 4 lembar opsi, terus kita beli 1 lembar saham gitu. Nah, nanti buat skenario sahamnya bakal naik ataupun turun, nah ini pasti profit gitu. Tapi karena di sini yang selalu rugi, ya berarti hanya dia selalu rugi buat dalam skenario 1 ataupun 2 gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu sih. Sampai sini kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanya buat yang nomor 1 atau nomor lain boleh juga sih. Oke, kalau belum ada mungkin lanjut dulu ya ke nomor 4. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung tanyain aja.
Nah, yang nomor 4 di sini, sebenarnya ini kita pakai juga fungsi utilitas, tapi mungkin ini penerapannya lebih ke seleksi portofolio ya. Jadi di sini kita pengen bangun suatu portofolio yang terdiri dari dua macam saham gitu. Nah, di sini dikasih tahu untuk fungsi utilitasnya UX, ini 1 min E pangkat min BX itu. Terus akan diinvestasikan 500 juta ke dua saham yang memiliki rate of return dan standar deviasi. Nah, di sini harus dihati-hatiin kalau misalkan ini standar deviasi ya buat V-nya, jadi belum variansi. Terus ada juga korelasi antara kedua rate of return. Nah, di sini kita pengen cari portofolio optimal dalam variabel A dan B. Tentunya portofolio optimal yang dimaksud adalah portofolio yang memaksimalkan tadi ekspektasi utilitas gitu. Nah, dari informasi tadi kita bisa misalin ini ada UX, X0, R1, V1, R2, V2, dan juga ROW-nya. Nah, di sini kita misalin dulu porsi saham 1 adalah W1, porsi saham 2 misalkan adalah W2 gitu. Nah, berarti kan tadi dengan modal 500 juta, berarti W1 ditambah W2-nya ini 500 gitu. Nah, W2-nya sendiri berarti 500 min W1. Jadi kita nanti bakal substitusiin, jadi kita cukup pakai satu variabel aja buat nanti optimisasinya. Nah, di sini sebenarnya aku nggak tulisin lagi sih, tapi di PPT ada, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman mau turunin, bisa juga di mana buat memaksimumkan fungsi utilitas bentuk yang 1 min E pangkat min BX ini, adalah kita maksimumin untuk si ininya, si ekspektasi W dikurangin B per 2 variasi dari W, di mana W ini adalah portofolio keseluruhan gitu. Nah, jadi di akhir periode kan kita bakal punya ya, kalau misalkan W-nya itu portofolio di akhir, di mana ekspektasi W, W-nya ini sini adalah return dari portofolionya, jadi bukan portofolio keseluruhan. Jadi tapi itunya apa? Return-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ekspektasi dari return-nya tadi kan bisa dari dua saham ya. Jadi W1 ini berarti bobot dari saham 1 dikali sama ekspektasi dari return saham yang pertama ditambah sama bobot dari saham kedua dikali return-nya juga gitu, ekspektasi return-nya. Nah, tadi semuanya dalam variabel A ya. Jadi 2,5 A dikali W1 ditambah di sini 500 dikali R2-nya tadi A ya. Terus dikurang W1 dikali A. Nah, nanti bentuk sederhananya jadi 1,5 W1A ditambah 500A. Nah, untuk variansi dari W-nya, di sini khusus karena terdiri dari dua saham aja, berarti ini kan kayak bobotnya dikuadratin dikali sama variansinya, ditambah bobot dikuadratin dikali variansinya, ditambah 2 dikali sebenarnya kovariansi gitu, dikali bobotnya. Nah, karena di sini yang dikasih masih dalam bentuk pro atau korelasi, berarti ini kita perlu kaliin lagi sama standar deviasi dari masing-masing return saham gitu. Jadi ada yang 0,6A nantinya, ada yang juga V2 ini 0,3A, terus W1 dikali W2 bobotnya masing-masing. Nah, nanti di sini kita bisa dapetin untuk variansi dari return portofolionya itu bentuknya menjadi ya sini 0,558 W1 kuadrat A kuadrat ditambah 22.500 A kuadrat dikurang 144 W1 A kuadrat. Mungkin nanti teman-teman bisa tolong proses juga gitu kalau misalnya ada yang salah gitu. Soalnya ini memang cukup panjang sih, ini kayak penjabarannya kadang kalau nggak teliti sedikit bisa salah gitu. Nah, setelah itu baru kita buat di sini fungsi dari ekspektasi return dikurangin B per 2 dikali variansinya tadi. Gitu. Sehingga kita punya kayak gini, baru supaya kita bisa menghasilkan nilai maksimum dari yang tadi ekspektasi utilitasnya, kita buat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, karena di sini yang kita variasiin adalah bobotnya, berarti kita turunin terhadap bobotnya juga. Gitu. Kita turunin terhadap W1, nah berarti nanti kita bisa turunin ini jadi 1,5 A aja, terus yang ini turunannya 0 ya, nggak ada W1-nya, terus yang ini kalau kita turunin jadi berarti B per 2 dikali 0,558 dikali 2W1 dikali A kuadrat. Nanti dapatnya jadi kayak gini. Yang ini nggak ada W1-nya, jadi turunannya 0. Yang ini jadi 72 kuadrat B.
Nah, nanti kita dapat W1-nya itu atau bobot yang optimalnya adalah 1,5 A ditambah 72 A kuadrat B per yang ini. Nah, di sini sebenarnya lagi-lagi bergantung sama A dan B-nya. Jadi, kita nggak bisa tentuin pastinya berapa kalau misalkan A sama B-nya nggak dikasih gitu. Jadi, perlu parameternya juga. Nah, makanya buat soal yang di bagian A, ini memang cuma ditanyain si portofolio optimal dalam variabel A dan B gitu. Nah, berarti portofolio optimal yang dimaksud adalah bobot dari masing-masing sahamnya tadi. Jadi kalau W1 kita dapat bobotnya segini, ya berarti buat W2 ya 500 dikurangin yang W1 aja gitu. Jadi kayak gini. Jadi cukup kita nyatain dalam bentuk A dan B. Nah, buat yang soal B, ini baru ditanyain, kalau misalkan dikasih angkanya A-nya itu 0,35, B-nya 0,23. Nah, kita diminta buat porsi yang optimal gitu. Nah, berarti caranya ya tinggal kita masukin aja kayak yang tadi. W1, W2 yang kita udah punya rumusnya, kita tinggal masukin masing-masing A dan B-nya. Terus kita dapat baru porsinya. Jadi, ternyata porsi optimal buat saham yang pertama itu 162,426 juta, yang saham kedua itu 337,574 juta gitu. Nah, mungkin yang agak panjangnya itu di soal yang C. Nah, soal yang C ini ditanyain hitung dan bandingkan nilai ekspektasi dari utilitasnya dengan W di sini adalah portofolio yang optimum gitu. Jadi ada yang optimum yang tadi kita dapat dari soal A dan B. Nah, dan juga kita bandingin sama ekspektasi utilitas kalau misalkan kita cuma investasiin 100% di saham yang pertama dan juga hanya saham kedua. Berarti nanti kita bandingin 3 nilai ekspektasi utilitas gitu. Nah, di sini buat yang masing-masing berarti portofolio ya kita cari dulu aja ya ekspektasi return sama variansi dari returnnya gitu. Nah, di sini ekspektasi mungkin tulis yang di ini kali ya. Nah, jadi di sini buat lebih gampangnya kita akan cari dulu ya buat ekspektasi return sama variansinya dari masing-masing jenis portofolionya. Jadi ini yang OP yang optimal, W1 kalau misalkan 100% di saham pertama doang, kalau W2 berarti semua 100% di saham kedua doang gitu. Ekspektasi ini nih dan variansi return. Nah, jadi di sini buat yang formulasi tadi yang sebenarnya kita udah punya, ini kita bisa masukin sih. Yang dari A ya tadi. Ini ekspektasi return-nya. Ini kita bisa pakai rumusnya. Variansinya juga bisa pakai yang ini. Nah, tapi tadi aku tulisnya mungkin agak beda gitu ya di W1 ataupun W2. Soalnya ini kayak lebih langsung aja gitu caranya. Tapi kalau misalkan mau pakai yang formulasi yang kita udah turunin tadi, ini hasilnya harusnya sama aja gitu. Nah, jadi di sini ekspektasi return dari yang portofolio optimum yang kita punya di bagian B, berarti kita masukin nanti dapatnya adalah 260,2736265. Nah, kalau misalkan kita investasiin 100% di saham pertama, ya mungkin di sini return-nya bisa lebih gede gitu ya. Karena tadi return buat saham pertama itu dia 2,5 A, yang saham kedua itu cuma A gitu. Jadi kalau misalkan campuran ini ya memang nggak terlalu tinggi gitu dibandingin sama 100% di saham A gitu. Di mana return-nya nanti bisa 437,5. Nah, sebaliknya kalau 100% di saham kedua doang, di sini return-nya 107, ekspektasi dari return-nya atau keuntungannya di sini kita punya 175 gitu. Jadi paling kecil. Soalnya kan 100% diinvestasiin ke saham yang return-nya paling kecil gitu. Nah, tapi ini juga sebenarnya kita bisa lihat berbanding lurus dengan variansinya gitu. Jadi kalau misalkan ekspektasi return yang portofolio optimum ini ternyata kita dapetin 260-an, nah ternyata variansinya ini cuma 1.694 gitu. Nah, kalau kita bandingin sama yang variansi dari 100% di saham pertama, ini ternyata jauh lebih besar kan. Memang returnnya gede yang di saham pertama tadi, tapi variansinya gede juga gitu, 11.000 lebih gitu. Nah, variansi W2, kenapa di sini 2.756? Kenapa malah lebih besar gitu kan dibandingin portofolio optimum? Padahal dari segi return kan yang kedua ini lebih rendah dibanding yang optimum tadi. Nah, dalam kasus ini terjadi soalnya korelasi antara saham pertama dan saham kedua tadi negatif. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini saham pertama sama saham kedua, korelasi kedua rate of return-nya itu minus 0,3.
Jadi sebenarnya kalau misalkan saham yang pertama lagi naik, saham kedua mungkin turun gitu. Saham yang kedua lagi naik, kebalikannya saham pertama yang turun gitu. Jadi akibatnya kayak istilahnya apa ya? Ketika yang satu ada lubang gitu ya, yang satu lagi nambelin gitu. Jadi variansinya itu terbilang lebih rendah dibandingkan kalau misalkan 100% di saham pertama ataupun 100% di saham kedua aja gitu. Karena di sini korelasinya negatif gitu, malah mengurangi risikonya gitu. Jadi ini mungkin kayak salah satu konsep diversifikasi juga ya. Nah, dengan adanya korelasi yang negatif, ternyata ini bisa ngasilin variansi dari return portfolio optimum tadi justru lebih kecil daripada variansi kalau 100% di saham kedua. Yang mana saham kedua kan tadi sebenarnya risikonya itu lebih kecil ya dibanding saham pertama. Ternyata ketika dicampur malah ini ada yang ngasilin risiko yang lebih rendah lagi gitu. Nah, baru kita masukin nanti ke ekspektasi utilitasnya. Berarti 1 dikurangin E pangkat, nah kan tadi rumusnya itu min BX ya. Coba. Ya kita masukin ke fungsi utilitasnya, 1 min E pangkat min BX. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu yang tadi, yang kita mau maksimumin adalah ekspektasi dari WOP, ekspektasi dari W aja, dikurangi dengan variansinya tadi, dikali B per 2. Jadi ini X-nya. Nah, untuk masing-masing portofolio kan tadi beda-beda ya, nilai ekspektasi return sama variansinya. Nah, kita masukin. Kalau misalkan untuk yang pertama, ternyata pas aku hitung tadi sih, ini jadi kecil banget gitu, pangkat sesuatunya gitu. Sehingga nanti ini kayak mendekati 1 gitu, untuk ekspektasi utilitasnya. Nah, tapi ternyata buat yang 100% di saham pertama ataupun 100% saham kedua, di sini bisa jadi itu banget, apa namanya, ini jadi pangkat yang gede banget gitu. Jadi yang di sini positif gitu, yang di sini juga positif. Akibatnya di sini ekspektasi utilitasnya jadi sangat kecil itu, jadi menuju tak hingga gitu. Kalau nggak salah tadi kayaknya pangkat berapa ya? 1 dikurang pangkat 32 atau berapa gitu. Jadi kalau dimasukin kalkulator juga error gitu. Nah, jadi aku tulis saja ini kayak menuju minta hingga gitu. Nah, di sini sebenarnya kenapa bisa terjadi kayak gini? Sekali lagi karena ini kan sebenarnya modal fungsi utilitas yang sebenarnya ya asumsi 1 min E pangkat min BX juga nggak sempurna lah ya. Jadi bisa aja, makanya hasilnya bisa minta hingga gitu. Terus juga yang kedua ini pemilihan parameternya. Karena yang tadi dikasih di soal itu B-nya 0,23, yang mana sebenarnya itu gede banget sih kalau dibandingin sama yang sewajarnya gitu ya. Kalau di soal-soal lain sih seingat aku kayak minimal nolnya ada 3 gitu, 0,00 berapa gitu. Akibatnya nanti pangkat ininya jadi nggak terlalu gede gitu. Nah, tapi karena di sini pemilihan parameternya yang tertentu ternyata membuat hasilnya itu jadi minta hingga, ya bisa aja terjadi gitu. Jadi ya kalau misalkan ketemu yang kayak gini ya nggak apa-apa dimasukin aja. Nanti mungkin di sini dinyatainnya 1 dikurang pangkat berapa gitu yang gede banget. Ya ini menuju minta hingga gitu. Nah, jadi kelihatan kalau misalkan portofolio optimal tadi yang kita maksimumin, ini memang menghasilkan ekspektasi utilitas yang tertinggi gitu ya, dibandingin kalau misalkan 100% di saham pertama ataupun 100% di saham kedua aja gitu. Jadi dia kasih utilitas yang maksimum. Oke, sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanya? Gimana kira-kira ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan juga bisa, atau mungkin ada yang mau ditanya konsep materi gitu boleh juga, atau ada yang mau request soal lain. Oke, yang buat nomor 5 sebenarnya pengen kerjain cuman nggak itu sih, apa namanya, agak susah di binomialnya. Nanti mungkin aku kirim yang jadinya aja ya pembahasan. Nomor 5 ini dia metode binomial. Jadi coba kita mungkin lihat dari soalnya dulu kali ya. Aku belum sempat ketik sih. Gitu. Yang nomor 5 di sini tentang obstacle barrier down and in. Jadi
opsi barrier ini berarti dia itu nilainya baru aktif ya, karena dia in juga ya. Dia baru aktif kalau misalkan harga dari saham di jalur tersebut pernah mencapai ataupun melewati batas bawah 70 ini, B yang ditetapin gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak nyampe 70 ini, berarti opsinya nggak aktif ya. Jadi, nilai opsinya bakal nol gitu. Atau nggak bisa dieksersis sebenarnya. Nah, buat ya ini data-data yang dipakai. Nanti baru diminta buat bangun pohon binomial 3 langkah. Buat sekarang harga saham sekarang 80. Faktor naiknya 1,2, faktor turunnya 1/U. Nah, kalau metode binomial di sini yang kayak uniknya adalah D sama U ini saling berkebalikan gitu ya. Kalau misalkan nggak kebalikan nanti lebih rumit lagi gitu. Jadi asumsinya buat faktor naik sama faktor turun ini saling berkebalikan. Makanya kalau misalkan kita buat jalurnya kan kalau dia naik kita terus turun lagi, nah dia bakal balik ke titik yang sama atau ke harga yang sama gitu. Terus ini ada peluang harga saham naiknya, baru nanti diminta buat hitung harga opsi call biasa sama harga opsi call barrier. Buat opsi call biasa mungkin nggak ada syarat barrier tadi ya, jadi bisa langsung tentuin dulu nilai opsi di akhir periode, terus di ekspektasin sama dikali faktor diskonnya dibawa ke harga sekarang gitu. Kalau yang opsi call barrier berarti ini kayak tadi ya, dilihat syarat-syaratnya juga gitu. Kalau misalkan dia nggak aktif ya nilai opsinya 0. Yang nomor 6 ini mungkin Monte Carlo lebih kayak mulia aja sih, ini masukin Z1. Sebelum itu ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu atau ada yang mau request gitu mau bahas apa. Ini dari kawan-kawan, mangga kalau misalkan ada request materi atau soal. Kalau misalkan nggak ada, berarti ada lagi nggak kira-kira Kak Cornel? Kalau misalkan nggak ada, berarti bisa kita akhiri sebenarnya. Yang nomor 5 sama 6 nanti aku kirim aja semuanya ya. Mungkin kalau bahas sekarang agak susah karena ini perlu coret-coret atau perlu kayak diagramnya khusus gitulah. Karena ini binomial kan ya. Jadi agak susah kalau misalnya diketik langsung. Oke, bahas dari buku Sheldon M. Ross. Ada referensinya nggak kira-kira? Karena soalnya yang mana satu aku juga bingung sih. Ini banyak gituan. Gimana ya? Atau udah ada yang input ya tadi? Coba refresh. Oh, sebelum ada. Oke, coba.
buku ROS nggak tahu sih ini rujukannya sebenarnya masih dipakai atau enggak sih. Buku ROS juga nggak itu ya. Kayaknya ibunya nggak aja ngambil materi ini dari buku Body Investment gitu ya. Tapi sumbernya ditulisnya gitu, apa, Sheldon M. Ross. Hmm. Nah, oh, yang menariknya mungkin ya dari teman-teman aku review dikit tentang yang opsi eksotik kali. Kalau tadi ada kayak 3 macam yang dibahas tentang opsi eksotik, ada yang barrier, ada yang Asia, sama yang apa namanya, look back. Nah di sini yang kalau barrier kan tadi sebenarnya strike price-nya udah ditentuin. Terus ketika dia masuk ataupun dia kayak nggak menyentuh nilai tertentu, nah mungkin opsinya bisa jadi aktif ataupun nggak aktif. Nah tapi kalau yang opsi Asia di sini uh, nggak ada barrier kayak gitu, tapi yang ada adalah strike price-nya ini bisa diganti jadi suatu rata-rataan dari harga penutupan gitu. Jadi strike price-nya ini nggak nentu gitu. Jadi berarti kalau misalkan strike price yang udah fix, Kak, kan ini sebenarnya bisa berisiko banget gitu ya, baik dari sisi pemegang opsi ataupun penerbitnya gitu. Kalau misalkan strike price-nya terlalu tinggi buat yang uh, apa namanya, buat yang opsi call, nah ini kan berarti risikonya ada di pemegang opsi ya, di mana sebenarnya kayak kemungkinan besar opsinya itu nggak di-exercise gitu. Tapi kalau K-nya terlalu kecil, kan berarti itu juga uh, bakal jadi risiko yang besar buat si penerbitnya. Nah, makanya di sini ada ide baru buat opsi Asia ini, dia pakai strike price-nya adalah beberapa harga dari sahamnya waktu penutupan, terus tidak rata-rata gitu. Jadi ini barat kayak mengurangi itu sih risiko juga gitu. Jadi cukup unik. Nah mungkin ini kalau misalkan perhitungannya lebih ya lebih ribet dikit lah dibandingin yang beda tadi. Soalnya ini strike price-nya kan kita harus ngitung satu-satu. Di mana strike price-nya nggak sama gitu buat setiap periodenya. Nah buat yang look back mungkin ini justru risikonya lebih tinggi lagi gitu ya buat penerbit. Kayak misalkan buat opsi call, dia pakai strike price-nya itu justru harga minimum dari saham yang pernah dicapai gitu di suatu periode. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada contohnya nggak ya? Hmm, Sebentar, coba harga opsi call, ini barrier ya. Ini put, nggak ada contohnya ya. Harga semua kalau ini opsi barrier. Ini opsi look back. Oh, ini look back ya. Ya, ini ada look back, tapi dia pakai Monte Carlo. Jadi kalau misalkan dilihat strike price-nya K-nya 70. Pada simulasi satu strike price-nya 70. Ini kayaknya barrier deh. Ini barrier sih. Yang ini look back. Nah, harga opsi look back call ini kan perlu harga minimum untuk setiap simulasinya. Berarti kalau misalkan kita lihat, kalau tadi ada 4 periode, di sini kita lihat aja yang minimum berapa ini. Ada 75, 68, 91, 47. Nah, ini bakal jadi strike price-nya. Nah, strike price-nya sehingga nanti kita akan dapetin kalau misalkan harga opsi dari setiap simulasi, di sini ada misalkan ada 10 simulasi gitu. Nah, terus kita punya nilai opsinya, terus di rata-rata aja gitu, dari 10. Jadi ini sebenarnya agak ini bukan binomial ya. Ini dia pakai GBM. Jadi kita nentuin dulu harga saham yang dibangkitin pakai GBM dengan parameter input yang sebelumnya ada. Nah, terus baru dicari nilai opsinya terus di rata-rata. Jadi ini Monte Carlo semua. Oke. Iya. Iya. Kalau ngitung harga saham pakai Monte Carlo itu gimana ya Kak? Soalnya aku masukin angkanya beda gitu sama yang contoh. Oke, coba untuk contoh yang soal di slide atau bukan? Iya, yang di slide. Yang Oh, di yang ini? PPT 10. PPT 10.
Look 10, back, 11. look 10. Maksudnya slide ke Oh, 10. slide 10. Oh iya, slide 10. Oh iya, iya. Ini, oke. Ini sebenarnya tergantung ibunya tulisnya gimana sih. Cuman kalau misalkan di sini mungkin bacanya ini. Ini kan dia ada 3 kali 10, ada 10 kali simulasi dengan 3 langkah, 3 periode. Jadi ini lihat aja ada tanda, bentar, tandanya mana ya? Iya, ya, ini angkanya agak ini ya. 3 kali 10 ya ini ada 30 sih. Cuman yang maksudnya hmm, kalau agak ini kalau bacanya ini mungkin agak susah. Jadi anggapannya mungkin ini. Jadi ini buat langkah yang pertama, simulasi pertama. Ini langkah kedua buat simulasi yang pertama. Langkah ketiga buat simulasi yang pertama. Terus baru masuk ke langkah pertama di simulasi yang kedua gitu. Langkah kedua buat simulasi kedua dan seterusnya. Kalau misalkan di soal tahun lalu dia lebih jelas sih. Jadi di sini misalkan nilai Z-nya gitu. Karena di sini dikasih tahunya nanti ada 4 langkah. Sebentar. Iterasi sebanyak 3 kali, terus ada 4 bulan, 4 langkah. Nah, di sini baru kita pakai nih. Ini buat langkah yang pertama di iterasi pertama, langkah kedua buat iterasi yang pertama, langkah ketiga buat iterasi yang pertama, langkah keempat buat iterasi pertama. Jadi ini udah ada tabelnya jelas itu. Nah, mungkin kalau misalkan yang kayak begini ya memang agak nggak jelas sih. Cuman kalau yang setahu aku sih dia eh, mesti pakainya ngurut juga gitu. Jadi ini kita kelompokin aja dulu 3-3 gitu. Kalau 3 kali 10. Jadi ini buat simulasi pertama, iterasi pertama. Ini buat iterasi kedua atau simulasi kedua gitu. Terus dari yang Z tadi, ini dipakai buat yang di XI tadi nih. Buat harga, harga saham yang dibangkitkan dengan model GBM. Jadi R dikurang setengah sigma kuadrat delta T-nya ini kan udah fix ya. Delta T-nya kan seragam ya. Buat setiap langkahnya, misalkan sepertiga gitu. R-nya juga udah ada, parameternya setengah sigma kuadrat. Ininya juga udah ada. Nah, ini Z-nya yang faktor acaknya. Yang tadi kita yang dimasukin ke dari Z-nya. Nanti diperoleh di sini. Ini contohnya buat yang keempat. Sini bisa. Oh, ini bentar. Sebentar. Oh, ini nggak bisa dicoret ya. Oke. Oh, jadi ini kalau di slide sih contohnya dia mungkin cuma 4 iterasi ya, atau 4 simulasi gitu. Dari harga yang awal 100, nah di sini setelah satu langkah, ini dimasukin. Ini 108 dapatnya itu dari, susah ini. Dari yang ini, XI-nya kita cari dulu dengan masukin Z-nya 0,4562 sama parameter yang udah dikasih. Nah, terus buat harga sahamnya itu baru pakai yang ini, model GBM. Yang ini. Jadi di langkah pertama itu dia adalah harga saham di yang periode sebelumnya dikali pangkat X tadi. X-nya yang kita masukin yang R min setengah sigma kuadrat gitu. Nah, terus ya diulang-ulang terus nanti sampai lengkap semua buat dapetin S-nya. Nah, baru dicari dah nilai si opsinya tadi gitu. Dimana kalau misalkan ini buat yang barrier, berarti kalau dia mencapai nilai tertentu dia baru aktif ataupun aktif. Kalau yang look back, di sini dia lihat nilai minimum dari setiap langkahnya, dari setiap iterasi, baru ditentuin nilai opsinya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya lagi atau masih bingung? Kalau bingung mungkin apa kita coba itu ya. Ya, aku mungkin coba coret-coret itu sekalian nomor 6 tadi ya, puas itu ya. Kita coba kerjaan yang nomor 6 deh. Ini mungkin Jamboard dulu.
Di sini Jamboardnya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Oke. Yang tadi itu kalau misalkan aku agak lupa penulisan yang berteksi. Oke. SDM. Oke. Jadi di sini kita tentuin dulu N, ini harga saham per N. Ini adalah harga saham dari hari atau langkah sebelumnya dikali sama E pangkat XN juga. Dikali sama faktor kenaikannya di sini. Nah, di mana untuk XI ini adalah R dikurang setengah sigma kuadrat delta T ditambah sama sigma akar delta T ternyata stabil dikali sama ZI. Nah, mungkin di sini aku coba contohin satu iterasi kali, biar muat gitu tempatnya. Di sini R-nya 8%, sigmanya 0,46. Nah, kita hitung dulu aja ya. Di sini R min setengah sigma kuadrat dikali delta T-nya, kalau kita masukin kan berarti 8% dikurang sama setengah dikali 0,46 kuadrat. Terus dikali sama delta T. Di sini delta T-nya 1/12. Oke, 1/12 ditambah sama 0,46 akar 1/12 dikali. Nah, di sini ZI-nya yang nanti kita masukin. Sorry, bentar. Baru sampai sini ya. Ini masuknya ke ranah yang sigma akar delta T. 0,46 kali akar 1/12. Ini coba aku hitung dulu. Oh, ini memang negatif. 0,00215. Rumusnya benar kan ya tadi? Min setengah kali ini. Oke, harusnya benar. Oke, 0,46 bagi akar 12. Bagi kali. Itu R-nya 8% atau pakai yang E pangkat? Oh iya, sorry. Oh, ini per tahun. Iya. R-nya. Sebentar. R-nya itu parameternya nominal interest rate. Oh iya, oke. Sorry. Iya, benar. Ini kan 4 bulan ya, periodenya 4. Enggak, tapi ini pakai delta T. Delta T-nya 1/12 sih ya, saham per bulan. Aku mikirnya 8% sih, atau harusnya gimana kira-kira? Mikirnya 8%, soalnya ini dikali 1/12 ya. Kita pakai delta T-nya kan 1/12 ya. Ini dalam satuannya tahun, artinya 8% per tahun. Kalau misalkan kita ganti, nah mungkin ininya nggak 1/12 jadinya gitu. Nah, sementara kayaknya 8% sih. Sigma kali akar delta T-nya 0,13279.
Nah, di sini kita coba hitung dulu buat harga dari sahamnya gitu ya. Di sini kan harga sahamnya awalnya 80. Jadi anggapannya SD 0,80. Nah, baru sekarang kita cari buat SD1, SD2 sampai SD4 gitu. D itu apa ya? Bentar. D. Buat tandain iterasi ke satu aku tulisin mungkin satunya di sini. Ini 1. Nah, ini berarti kita pakai SD0 dikali sama E pangkat dari X. X1 ya langkah pertama sih. Cuman ini buat yang iterasi pertama tulisannya di sini kali ya. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin 80 dikali sama pangkat yang tadi. Di sini minus 0,00215 terus ini dikali sama tambah 0,13279. Nah, ini baru dikali sama yang nilai Z tadi. 0,3112. Nah, kayak gini. Coba hitung. Ke B. Jadi A kali 0,3112 tambah yang pangkat answer kali 80. Nah, nanti dapatnya 83,196. Ya, 15. Nah, ini buat iterasi pertama, dan ini langkah yang pertama. Nah, buat langkah kedua, kita ulangin aja. Jadi ini kedua, ini sama dengan SD 1 buat iterasi yang pertama, dikali E pangkat X. Nah, ini iterasi pertama, tapi langkah yang kedua ya. Nah, di sini kalau misalkan nanti di ujian, kalau keluar yang kayak begini juga, mungkin nggak usah ditulisin lengkap kayak gini. Jadi teman-teman bisa langsung buat tabel aja gitu ya. List harga sahamnya berapa gitu. Soalnya kalau nggak, panjangan juga sih. Nah, ini kita masukin berarti 83,19615 tadi, dikali sama, nah, E pangkat, nah, berarti min 0,00215 ditambah 0,13279 dikali sama, nah, ini baru pakai Z-nya yang kedua. 1,5152. 1,5152. Nah, kita hitung lagi. Ini sama pangkat B. Nah, nanti dapatnya ini lonjakannya lumayan gede ya, karena ini Z-nya positif banget gitu. 11,5199,5. Nah, buat yang langkah ketiga juga sama. Masih iterasi yang pertama ya. Jadi ini SD 1, yang ini 2 kali pangkat X1 iterasi yang pertama, tapi di sini yang ketiga. Nah, ini pakainya 101,51995 kali pangkat, ya ulang lagi. Model buat si X-nya kan sama terus ya, cuman beda nanti di Z-nya. Pengali si yang ini ya 0,13279. Tiga kita lihat, ini pakainya negatif. Ini harusnya turun sih harganya. Coba ya, min 1,2135. Ya, coba kita hitung. Di sini B tambah A kali min 1,2135. Tuh, bentar. Minus ini B tambah A kali min 1,2.
kali 101,51595. Ya, ini 86,225322983. Nah, langkah terakhir ya buat iterasi pertama. Berarti ini rekursif, ngulang lagi. SD1 ini 3 kali E pangkat X1 buat yang keempat kali ini. Nah, ini 86,225322983 dikali E pangkat min 0,00215 tambah 0,13279. Nah, di sini Z-nya negatif 0,13. 0,3176. B kali 0,3176 tambah A. Nah, bentar ya. Ini minus 0,3176. Oke, pangkat answer kali 86,225. Ya, oke lah, ini 82,48691722. Nah, ya, jadi teman-teman bisa coba juga buat iterasi 2 sama 3 nantinya. Nah, ini kan kita udah dapat sebenarnya satu iterasi penuh ya dari setiap langkahnya buat harga sahamnya. Nah, terus kita baru tentuin sekarang misalkan nilai opsinya. Di sini kan yang A sebenarnya cuma ditanyain nilai harga sahamnya. Jadi dibuat aja ini buat 3 iterasi. Nah, buat yang B misalkan harga opsi UI untuk masing-masing iterasi gitu. Nah, berarti di sini misalkan aku tulisnya buat iterasi yang pertama ya. Jadi P1 apa ya? V1 UI. Nah, di sini berarti kita rata-ratain. Tapi kita coba lihat dulu bentar. Dari ininya. Dari UI kan dia berarti up and in ya. Kalau dia mencapai batas 90, berarti dia jadi aktif. Nah, kita lihat di sini ada yang dia lebih dari 90 nggak? Ada kan? Nah, karena di sini ada 90, berarti dia aktif. Jadi nilai opsinya nggak 0. Nah, di sini kita lihat di akhir periode nilai opsinya 82, ini kan. Berarti maksimum antara si SD14 ini kita kurangin sama si strike price-nya karena 0 gitu. Coba aku lihat rumusnya lagi. Kalau misalkan ini buat yang look back, buat yang barrier, ini dikali sesuatu. Di faktor diskonin dulu. Ya, oke. Berarti sebenarnya rumusnya udah ini, cuman ini dikali faktor diskonnya. Pangkat, karena di sini kan selama 4 bulan ya, berarti minus dari R dikali 4/12. Maksimum antara yang tadi 82, misalnya buletin 487 lah ya, dikurangin sama strike price-nya 60 dengan 0, terus dikaliin sama ini pangkat min R-nya tadi 0,08 dikali 1/3. Ya, kurangin itu minus. Nah, nanti dapat. Jadi nilai opsi buat yang iterasi pertama ini adalah 21,895. 19. Nah, nanti diulang juga buat yang iterasi kedua berapa gitu ya.
Nah, yang iterasi ketiga juga, sini kebetulan memang cuma 3 iterasi, karena ini satu iterasi juga lumayan panjang. Nah, nanti buat yang soal C, baru kita ngitung harga opsi IU-nya sebagai hasil simulasi dari Monte Carlo itu maksudnya di rata-rata. Jadi, P dari UI-nya itu ya tinggalin aja kita jumlahin untuk setiap iterasi gitu. I sama dengan 1 sampai iterasinya ada 3. Jadi V UI ada yang iterasi ke I, terus ya ini dibagi 3. Nanti kita dapetin gitu. Jadi nilai dari opsi, harga dari opsi si barrier ini. Sampai sini kira-kira ada yang bingung atau mau ditanya? Yes. Nah, itu berarti R-nya nggak kayak yang di slide ke-10 juga ya? Yang Nah, PPT. coba aku lihat dulu ya R-nya. R-nya ya tadi langsung 8% atau berapa? Slide ke-10. Slide ke-10. Di yang bawah yang jawab. Ini. Iya. Oh, bentar. Soalnya ini kan dia 8% compounded continuously. Standar deviasi return-nya. Oh, karena di sini dia pakai delta T-nya itu sepertiga. Dengan periodenya ini berapa sih? Berapa suatu opsi sama untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun dijual. Dengan menggunakan dengan 3 langkah waktu. Harga saham dibandingkan dengan delta T-nya sepertiga suku bunga. Dia bagi 3 ya. Aslinya aku agak bingung. Aku jadi agak ragu sih yang di slide. Soalnya mikirnya kan di sini dia 1 tahun dijual, jadi periodenya setahun. Terus dia 3 langkah kan, 3 langkah waktu berarti per 4 bulan. Di sini soalnya udah dikali delta T lagi gitu buat si X-nya. Kalau misalkan dia pakai R-nya yang ini, berarti kan ini kayak cuman ekspektasi return buat 1 periode doang, buat 4 bulan. Berarti seharusnya ini nggak dikaliin sama delta T-nya lagi sih. Agak bingung sih. Tapi di slide dibagi ya. Oh. Mungkin bisa coba cek referensi lain. Bentar. Ini kan RN per N kan? Ini N simulasi. Ini kayaknya nggak perlu deh. Di bagian simulasi nggak. Ini dikali faktor diskon biasa aja harus. Yang di sini kan kalau dilihat, dia diskonnya itu memang per 1 tahunnya. R-nya langsung dipakai 0,08 juga. R dikali N. Mungkin teman-teman bisa cross check lagi kali ya, mungkin bisa tanyain ibunya atau coba cek buku gitu. Soalnya kalau aku pribadi sih nangkepnya ini R-nya itu ya kita lihat per periodenya gitu. Karena ini kan pengaruh sama delta T-nya juga. Kalau misalkan kita udah delta T-nya sepertiga, berarti per 4 bulan, ya di sini R-nya itu masih dalam tahunan yang dikali delta T udah jadi 4 bulan gitu. Kalau ini kan dia ke double ya maksudnya. R-nya ini dia udah per 4 bulan, terus dikali lagi sama delta T. Delta T ini kan jaraknya. Kalau misalkan kita pakai yang R-nya itu di sini berapa? Kayak gini, berarti harusnya delta T yang dipakai ini 1, bukan lagi sepertiga gitu. Jadi gitu sih. Mungkin. Kalau aku nangkepnya mungkin ini ada salah.
salah tulis sepanjang di slide itu. Nah, di sini R yang dipakai juga kayaknya langsung deh. Ya oke gitu sih. Mungkin aku kira kayaknya di sini ada yang kurang tepat atau mungkin aku yang salah nangkep. Tapi kalau aku nangkepnya sih gitu. Jadi kalau misalnya R-nya udah dalam satu periode, ya delta T-nya nggak usah dibagi lagi. Tapi kalau misalkan yang di soal tadi, aku pakai delta T-nya 1/12 berarti per bulan. Terus di sini, karena delta T yang dipakai 1/12, berarti kan asumsinya dia dalam tahun ya. Jadi R-nya pakai juga masih dalam tahun gitu. Tapi kalau misalkan nanti aku konversi, kayak delta T-nya, let's say, sepertiga gitu, nah berarti aku perlu konversi juga R-nya ini ke per 4 bulan gitu. Tapi kalau misalkan masih pakai yang 1/12, berarti ini harusnya yang per tahun juga sih. Gitu sih paling. Oke. Sampai sini kira-kira gimana? Ada yang bingung? Oke deh Kak, thank you. Oke, sama-sama. Oke, dari teman-teman ada mau ditanya lagi nggak? Kira-kira ada yang bingung gitu misalnya ngitung kayak gini opsinya. Hmm. Ah, gimana? Dari teman-teman ada yang mau ditanya kira-kira sampai sini? Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang kayak kita nggak sempat bahas, nanti aku coba ketikin juga ya pembahasannya. Nanti aku kirim. Hmm. Um, Oke, apa dari kawan-kawan, teman-teman ada yang masih nyantol, nanggung gitu, mungkin. Ya sebenarnya kita masih ada waktu. Mungkin Kak Cornel kita tunggu 2 menit lagi aja lah ya, kayak. Oke, oke. Sebenarnya ada soal yang dikirim sih, cuman aku belum sempat ya. Mungkin nggak tahu ya, takutnya mepet juga kalau misalkan bahas soal lain lagi gitu. Hmm, Jadi untuk soal yang belum uh, sempat dibahas, yang tadi aku dikirim via chat, nanti aku sekalian masukin aja ya ke pembahasannya gitu. ya, boleh Kak, thank you. Oke.
Oke.